Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita sudah sampai di juz kedua dari Al-Qur'an ya. Kali ini kita sampai di ayat yang ke-142 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan kaji mulai dari ayat yang ke-142, mudah-mudahan hingga sampai ayat yang ke-143. Semoga tidak ada halangan yang merintangi. Kalau gitu mari kita lanjutkan ke kitab Tafsir Munirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u ay al-juhalu alladzina khafat ahlamuhum minan nasi. Sayaqulu akan berkata as-sufaha'u orang-orang bodoh. Ay al-juhalu artinya orang-orang bodoh. Alladzina khafat ahlamuhum, alladzina yang khafat. Khafat ini maknanya asalnya sih ringan, maksudnya ini yang kurang, ahlamuhum akal-akalnya mereka. Minan nasi dari sebagian manusia. Jadi ayat ini menerangkan tentang sekitar pemindahan arah kiblat ya. Yang mana tadinya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal periode sholat itu pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian pada satu waktu Allah memerintahkan untuk Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya, sahabat-sahabatnya, untuk berpaling dari kiblat yang awalnya mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika sholat, maka dirubah ke arah Ka'bah Baitullah, sehingga ternyata hal ini menjadi sebuah sebuah banyak komentar miring terkait seputar tentang pemindahan arah kiblatnya yang awal Nabi Muhammad dan para sahabat itu beribadah atau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian dirubah dialihkan ke Baitullah. Nah, kemudian maka di sini ayat ini menerangkan dengan memulai kalimat sayaqulu sufaha'u minan nas. Akan berkata as-sufaha'u orang-orang yang bodoh, artinya yang kurang akalnya, yang lemah akalnya, minan nasi dari sebagian manusia.
Nah, siapakah mereka itu yang dimaksud di dalam kata-kata as-sufaha pada ayat ini? Wahum al-yahudu kama qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahidun li inkarin naskhi wa karahatit tawajjuhi ilal ka'bati. Wahum, dan adapun mereka itu yang dimaksud di dalam kata as-sufaha al-yahudu itu adalah orang-orang Yahudi. Kama qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahidun, sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas dan juga Mujahid. Li inkarin naskhi, karena mengingkarinya an-naskhi, penghapusan hukum yang lama dan diganti dengan hukum yang baru, ketetapan hukum yang baru. Kalau di dalam ulumul Quran itu ya kita pernah mendengar istilah nasikh dan mansukh. Jadi ayat yang datang belakangan itu hukumnya bisa dinasakh dengan ayat yang terbalik. Ayat yang datang lebih dulu hukumnya itu bisa dinasakh atau dihapus ketetapan hukumnya dengan ayat yang datangnya lebih belakangan. Jadi hukum yang lama bisa dianulir dengan hukum yang baru. Itu maksud daripada nasikh dan mansukh. Wa karahatit tawajjuhi, dan tidak menyenanginya orang-orang Yahudi at-tawajjuhi ilal ka'bati, menghadapnya orang-orang mukminin kepada Ka'bah atau ke Ka'bah. Jadi yang dimaksud dengan as-sufaha di sini adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu mengingkari adanya nasakh, adanya penghapusan hukum yang sudah Allah tetapkan untuk Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Dan juga mereka karahatit tawajjuh ilal Ka'bah, mereka benci atau tidak menyenangi ketika orang-orang mukminin, para sahabat Nabi dan juga Nabi ini mengalihkan kiblatnya ini ke arah Baitullah. Wal qailu minhum Rifa'atu bin Qaisin wa Qardamu bin Amrin wa Ka'bu bin al-Ashraf wa Rafi'u bin Harmalah wal Hajjaj bin Amrin war Rabi' bin Abil Haqiq. Nah, wal qailu, orang yang berbicara minhum di sebagian atau di antara mereka orang-orang Yahudi adalah Rifa'ah bin Qais, kemudian ada Qardam bin Amr, ada Ka'ab bin Ashraf, ada Rafi' bin Harmalah, ada Hajjaj bin Amr, dan juga ada Rabi' bin Abil Haqiq. Wakila, nah pendapat yang lain dikatakan selain ada pendapat yang pertama, yakni pendapatnya Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid, yang dimaksud dengan as-sufaha itu adalah orang-orang Yahudi. Maka di sini pendapat yang lain mengatakan hum al-munafiqun. Mereka itu yang dimaksud dengan as-sufaha al-munafiqun, itu adalah orang-orang munafik. Kama qalahu as-Suddi limujarradil istihza'i wat ta'ni. Kama qalahu, sebagaimana pendapatnya As-Suddi, Imam As-Suddi, limujarradil istihza'i, karena semata-mata istihza, untuk mengejek atau memperolok-olok, wa ta'ni, dan juga untuk menghujat kaum mukminin, jadi mencela, mengejek, mengolok-olok Nabi dan juga beserta kaum mukminin yang sudah memindahkan arah kiblat dari Baitullah ke arah Ka'bah. Jadi ya seolah-olah ini menjadi sebuah bahan ejekan baru bagi orang-orang munafikun kepada ya para sahabat Nabi. Wakila hum musyrikul Arabi. Wakila, dan satu pendapat yang dimaksud dengan as-sufaha di sini adalah hum, mereka itu musyrikul Arabi, orang-orang musyrikin dari kalangan bangsa Arab. Kama qalahu Ibnu Abbasin, sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas, wal Barra'u, dan juga al-Barra, wal Barra'u bin Azib, dan juga Bara bin Azib, wal Hasanu wal Asammu, lit-ta'ni fid din, untuk mencela atau menghujat fid-dini, di dalam permasalahan agama. Jadi ya pendapat yang kedua ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Bara dan juga Hasan dan juga Asam. Berarti ini Ibnu Abbas ini punya dua pendapat ya. Yang pertama tadi pendapat yang sudah kita jelaskan, itu pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan yang dimaksud dengan as-sufaha itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini pendapat yang lain yang juga bersumber daripada Ibnu Abbas,
Ya, justru yang dimaksud dengan as-sufaha di situ adalah ya musyrik, orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab. Apa tujuannya? Lit'ani fid dini, sebagai hujatan fid dini, di dalam masalah atau di dalam perkara agama. Jadi ya tujuan mereka ini, orang-orang musyrikin Arab itu adalah untuk menghujat Nabi dan juga para sahabatnya yang sudah mengalihkan kiblatnya dari kiblat yang awal, yakni kiblatnya Baitul Maqdis, ke arah Baitullah. Kita lanjutkan. Ma wallahum ay ayyu syai'in sarrafal mu'minina an kiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, ini adalah yang dikatakan dari as-sufaha itu. Jadi tadi kan di awalnya itu as-sufaha ini berkata, nanti akan berkata orang-orang bodoh. Nah, kira-kira perkataannya itu adalah ini, ma wallahum an kiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ma, apa yang wallahum, yang mengalihkan mereka orang-orang mukminin. Ayyu syai'in sarrafal mu'minina, artinya ayyu syai'in, perkara apakah, sarrafal mu'minina, yang telah mengalihkan al mu'minina, orang-orang mukmin, an kiblatihim, daripada kiblatnya mereka, allati kanu 'alaiha, yang kanu dahulu orang-orang mukminin pada awalnya, 'alaiha, menghadap kepada kiblat yang lama itu. Wahia, dan ada punya kiblat yang lama itu, yang kanu 'alaiha, Baitul Maqdisi, itu adalah Baitul Maqdis. Jadi perkataan yang dilontarkan oleh as-sufaha ini adalah apa yang telah membuat mereka ini, orang-orang mukminin, memindahkan kiblat mereka, yang padahal dahulu mereka ini menghadap ke arah kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ini bukan sekedar untuk ingin tahu, tetapi apa ya, ada makna ungkapan yang buruk, ada sekedar seperti ada tujuan untuk mengejek dan memperolok-olok. Apa yang telah membuat orang-orang mukminin ini memindahkan atau mengalihkan kiblatnya mereka, padahal dahulu mereka itu sudah menghadap ke arah kiblat yang pertama itu, yaitu Baitul Maqdis. Karena kita tahu Baitul Maqdis itu menjadi salah satu kiblat sebelum ditetapkannya Ka'bah menjadi kiblat kita yang sekarang ini. Maka kemudian Allah di sini memerintahkan kepada Nabi, Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang as-sufaha, ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, lillahil masyriqu wal maghribu. Lillahi itu kepunyaan Allah lah, al masyriqu arah timur, wal maghribu dan juga arah barat. Artinya al jihatu kulluha milkan wal khalqu abiduhu la yakhtassu bihi makanun. Artinya al jihatu, adapun segala penjuru, kulluha, seluruhnya penjuru, milkan, itu dikuasai oleh Allah atau itu dimiliki oleh Allah. Wal khalqu abiduhu, dan adapun makhluk, semua makhluk, dan adapun makhluk, abiduhu, itu hanyalah hamba Allah. La yakhtassu bihi makanun, la yakhtassu, yang la yakhtassu bihi, yang Allah tidak mengkhususkan, makanun, satu tempat. Jadi maksudnya di sini, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bahwasanya semua penjuru yang ada di muka bumi ini, dari arah timur, barat, selatan, utara, dan atas, bawah, itu semua adalah kepunyaan Allah. Itu semua adalah kepunyaan Allah. Dan Allah itu sebenarnya tidak mengkhususkan suatu tempat. Allah tidak mengkhususkan suatu arah. Tetapi wa innamal ibratu bimtisali amrihi, hanya saja al ibratu, yang menjadi patokan, yang menjadi tujuan, bimtisali amrihi, itu untuk imtisal, menaati perintahnya Allah. Bimtisali amrihi, itu untuk menaati perintahnya Allah. La bi khususil makan, tidak dengan pengkhususan suatu tempat. Jadi yang dijadikan patokan di dalam perintah, ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghadapkan arahnya ke arah kiblat yang sekarang, yaitu Baitullah,
yang tadi awalnya itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, tujuannya bukan untuk mengkhususkan suatu tempat, tetapi untuk agar semua orang-orang mukminin itu diuji keimanannya sejauh mana tingkat ketaatan mereka kepada Allah. Jadi tidak dengan tujuan untuk mengkhususkan suatu tempat, untuk mengkhususkan suatu arah, bukan seperti itu. Tujuannya adalah imtisalu amrih atau imtisali amrihi, untuk menaati dan tunduk terhadap segala perintah Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqimin. Yahdi, Allah menunjukkan, may yasha'u terhadap orang yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqimin kepada jalan yang lurus. Ay musilin ila sa'adatid daraini, artinya kepada jalan yang dapat menghantarkan ila sa'adatid daraini, kepada kebahagiaan ad-daraini di dua negeri, maksudnya dunia dan akhirat. Jadi Allah itu adalah zat yang menunjukkan kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus, jalan yang nantinya dapat menghantarkan kepada kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. Wa qad hadana ila dzalika haitsu amarona bitawajjuhi ila Baitil Maqdis taratan wa ilal Ka'bati taratan ukhra. Wa qad hadana, dan sungguh Allah telah menunjukkan kepada kami, ila dzalika kepada yang demikian itu, siratin mustaqim, artinya jalan yang lurus, haitsu amarona sejak Allah memerintahkan kami, bitawajjuhi untuk menghadap, ila Baitil Maqdis taratan, ke Baitul Maqdis taratan di satu kali, di satu kesempatan, wa ilal Ka'bati taratan ukhra, dan ketika Allah memerintahkan kepada kami untuk menghadap ke arah Ka'bah taratan ukhra, di kesempatan yang lain atau di kali yang lain. Dan Allah itu sudah menunjukkan jalan yang lurus kepada kami, baik dari sejak Allah memerintahkan kami untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, maupun ketika Allah memerintahkan kepada kami untuk menghadap ke arah Ka'bah. Jadi mau ke arah Ka'bah, mau ke arah Baitul Maqdis, itu semua adalah jalan yang lurus. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin pada masa itu, yang juga di situ masih hidupnya Nabi, memindahkan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke arah Ka'bah, itu bukan berarti Allah salah pada satu kesempatan ketika Allah memerintahkan kaum muslimin pertama kali itu untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tidak sama sekali ada kesalahan di situ, ada kekeliruan di situ. Jadi intinya baik mau kaum muslimin sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke arah Ka'bah, dua-duanya adalah sesuatu yang memang datang dari Allah, dan itu adalah jalan yang lurus. Jadi tidak ada alasan bahwa ketika Allah memindahkan kiblat ke arah Ka'bah itu berarti pertanda, misalkan gitu ya, ada orang yang beranggapan itu berarti pertanda Allah sudah salah nih, makanya diluruskan hingga menghadap kiblat ke arah Ka'bah. Bukan seperti itu ya. Kalau kita mungkin menghapus suatu perkataan yang awal kemudian dianulir menjadi perkataan yang kedua, itu ya bisa jadi karena kita ada kesalahan. Tetapi jika itu adalah berasal daripada Allah, baik ketetapan hukum yang lama maupun ketetapan hukum yang baru, dua-duanya adalah petunjuk Allah yang lurus, dua-duanya adalah petunjuk Allah yang benar. Jadi meskipun ada penganuliran atau pembatalan suatu ketetapan hukum, yang dianulir menjadi suatu ketetapan hukum yang baru, yang kadang itu malah malah bertentangan dengan ketetapan hukum yang lama, bukan berarti itu adalah suatu kesalahan. Jadi itu adalah semuanya adalah berdasarkan perintah Allah. Jadi itu semua adalah wahyu yang memang benar, yang memang hak. Jadi tidak ada, sekali lagi, tidak ada suatu istilah ketika Allah menganulir suatu hukum maka itu dianggap suatu kesalahan. Tidak seperti itu ya.
Jadi dua-duanya, baik arah kiblat ketika pertama kali ke arah Baitul Maqdis itu adalah siratin mustaqim, jalan yang lurus, dan ketika Allah menganulir dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah, itu pun juga jalan yang lurus, siratin mustaqim. Wa kadzalika ay kama hadainakum ila kiblatin hiya ausatul kibali. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah, ay artinya kama hadainakum, sebagaimana kami telah berikan petunjuk kepada kalian, ila kiblatin, kepada satu kiblat, hiya ausatul kibali, yang adalah kiblat tersebut, ausatul kibali itu merupakan pertengahan daripada arah kiblat. Ja'alnakum, kami jadikan kalian, ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasaton, akan umat atau sebagai umat wasaton, pilihan yang juga adil. Ai artinya khiyaron, umat pilihan, udulan, yang adil ya. Mamduhina bil ilmi wal amali, mamduhina yang mereka dipuji, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan juga dengan amal. Jadi sebagaimana telah kami tunjukkan kepada kalian satu arah kiblat yang menjadi pertengahan kiblat sekarang ini, kami pun juga telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Nah, maksud wasaton di sini mengarti katanya itu adalah tengah. Maksudnya adalah khiyaron, pilihan di antara semua pilihan yang baik, yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, litakunu, agar kalian semua menjadi syuhada'a. Syuhada'a ini saksi-saksi pada hari kiamat ya. 'Alan nasi, atas manusia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Anna rusulahum balagathum, bahwasanya rusulahum, rasul-rasulnya mereka, annas di sini maksudnya kembalinya kepada nas, hum ya, hum yang di sini kembali kepada annas. Balagathum, telah menyampaikan risalahnya, hum, kepada mereka annas. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan adalah ar-rasulu, rasul, alaikum, atas kalian semua. Nah, kalian di sini adalah umatnya Nabi ya. Syahidan itu menjadi saksi. Ayyashhadu bi'adalatikum, artinya menjadi saksi. Rasul itu menjadi saksi bi'adalatikum, terhadap sifat adilnya kalian. Jadi maksud dari kata litakunu syuhada 'alan nas, agar nanti kalian wahai umatnya Kanjeng Nabi itu menjadi saksi pada hari kiamat, menjadi saksi atas perkataannya manusia-manusia atau umat-umat terdahulu pada hari kiamat, bahwasanya rasul-rasul mereka dari umat-umat terdahulu itu sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan dakwahnya, sudah menyampaikan risalah ketauhidannya kepada para umat-umat mereka. Dan nanti Rasul, arti di sini adalah Nabi Muhammad, itu akan menjadi saksi untuk kalian, menjadi saksi terhadap keadilannya kalian, sifat adilnya kalian. Jadi kan namanya saksi itu kan sebenarnya harus adil ya. Menjadi saksi itu salah satu syaratnya adalah harus adil. Jadi ketika seseorang menjadi suatu saksi, yang paling penting dari kesaksian itu adalah suatu keadilan. Keadilan di sini ya benar-benar apa yang sudah dia ucapkan itu tidak diragukan lagi keabsahannya. Sifat adil ini menjadi tolak ukur kesaksian seseorang itu bisa diterima atau tidak. Ruwiya, diriwayatkan, annal umama, sesungguhnya para umat, yajhaduna tablighul anbiya'i, yajhaduna, mereka menyangkal tablighul anbiya'i, terhadap tabligh, penyampaian risalahnya al anbiya'i, para nabi. Ada satu riwayat di mana para umat-umat terdahulu
Ini berarti bukan umatnya Kanjeng Nabi ya. Ini umat-umat dari para nabi yang lain. Itu mereka sudah menyangkal terhadap sifat tablignya para nabi-nabi mereka. Salah satu sifat daripada nabi itu kan dia harus memiliki sifat tablig. Arti tablig itu menyampaikan risalahnya kepada para umatnya. Nah, ini para umatnya nabi-nabi terdahulu ini menyangkal terkait bahwasanya para nabi mereka itu sudah menyampaikan risalahnya. Tujuannya sih supaya ketika mereka menyangkal terhadap sifat tablignya para nabi-nabi mereka, agar mereka ini ketika melakukan suatu kemaksiatan atau tidak taat kepada Allah, mereka dapat berbalik arah menyalahkan para nabi-nabi mereka. Mereka akan bilang, yo kami tidak disampaikan bahwasanya itu dilarang oleh engkau wahai Allah. Kami tidak pernah disampaikan hal itu oleh nabi-nabi kita. Jadi tujuannya itu seperti itu. Mereka menyangkal sifat tabliknya para nabi-nabi mereka, tujuannya supaya mereka itu selamat dari dari kelakuan-kelakuan yang sekira-kiranya itu bukanlah ketaatan yang memang diwajibkan atas mereka, atau dari kelakuan-kelakuan yang memang hal itu bertentangan dengan syariat para nabi-nabi mereka. Jadi dengan persangkalannya mereka ini, mereka bertujuan supaya mereka itu selamat daripada siksanya Allah Ta'ala. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fayutalibullahu ta'ala al-anbiya'a bil bayyinati ala annahum qad balagu. Fayutalibullahu ta'ala, maka Allah menuntut atau meminta al-anbiya'a kepada para nabi-nabi. Ini para nabi-nabi yang lainnya, bukan selain Nabi Muhammad di sini, bukan, tapi nabi-nabi yang selain daripada Nabi Muhammad. Bil bayyinati, dengan mendatangkan satu saksi atau satu bukti, ala annahum, atas sesungguhnya mereka atau bahwasanya mereka qad balagu, benar-benar mereka sudah menyampaikan risalahnya mereka itu semua. Wa huwa a'lamu, dan padahal Allah itu a'lamu, sudah lebih tahu atau zat yang maha tahu. Jadi Allah ini setelah mengetahui bahwasanya para manusia ini, umat-umat terdahulu, menyangkal terhadap sifat tabliknya para nabi, maka Allah akhirnya meminta atau bertanya kepada para nabi terkait apakah benar mereka sudah menyampaikan atau belum, atau tidak menyampaikan risalahnya mereka ini semua. Dan kemudian Allah meminta bukti atau saksi kalau memang benar para nabi ini sudah menyampaikan apa yang mereka sudah diwajibkan untuk menyampaikan kepada para umatnya. Kalau begitu datangkanlah saksi. Padahal Allah itu ya memang sudah mengetahui, meskipun Allah ini tidak sebenarnya sih Allah tidak perlu lagi bertanya, tetapi inilah untuk menguji kesaksiannya atau perkataannya para umat-umat terdahulu ini di hari kiamat. Nah, kemudian fayakuluna, maka para nabi-nabi itu berkata, ummatu Muhammadin yashhaduna lana, adapun umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna lana, mereka lah yang menjadi saksi untuk kita. Jadi ketika para nabi itu dipinta oleh Allah, kalau memang benar kalian semua sudah menyampaikan risalah kepada umat-umat kalian semua, maka kalau gitu datangkanlah saksi kepadaku supaya benar-benar nyata, benar-benar terang apa yang telah didakwakan oleh kalian dan apa yang telah didakwakan oleh umat-umat kalian. Jadi mana yang benar ini? Apakah umat kalian yang telah menyangkal kalian para nabi ini tidak menyampaikan dakwah dan risalah, ataukah kalian yang menyatakan bahwasanya kalian itu sudah menyampaikan risalah kalian? Maka kemudian ini akhirnya mereka berkata, kalau gitu umatnya Muhammad lah yang akan menjadi saksi untuk kami semua, wahai Allah. Maka kemudian fayu'ta bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian didatangkanlah bi ummati Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashhaduna, maka mereka umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi. Fataqulul umamul madiyatu, maka berkata al umamul madiyatu, umat-umat yang terdahulu, umat-umat para nabi yang terdahulu.
Min aina araftum, dari mana kalian tahu, wa antum ba'dana, dan adapun kalian itu datang setelah masanya kami. Jadi ketika para nabi ini berkata, kalau begitu yang menjadi saksi untuk kami semua wahai Allah adalah umatnya Nabi Muhammad yang akan memberikan kesaksian untuk kami, atau yang akan bersaksi untuk kami. Maka kemudian didatangkanlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika umatnya Nabi Muhammad ini bersaksi tentang tablignya para nabi-nabi terdahulu. Nah, ini para umat-umat terdahulu ini nggak terima tentang persaksiannya mereka umat-umatnya Nabi. Bagaimana mungkin umatnya Nabi Muhammad ini menjadi saksi atas generasi kita? Karena umatnya Nabi Muhammad ini kan tidak hidup di zamannya kita. Karena kalian itu hidup di jauh sekali zamannya dengan zaman kami. Jadi maka timbul pertanyaan, min aina araftum wa antum ba'dana, dari mana kalian tahu tentang keadaan kami, sedangkan kalian itu hadir jauh setelah masa kami berlalu gitu. Fayakuluna. Nah, maka kemudian ketika ditanya seperti itu, ditentang seperti itu, umatnya Nabi Muhammad ini menjawab, fayakuluna, maka menjawab, ya ummat Muhammad, alimna dzalika bi akhbarillahi ta'ala fi kitabihi an-natiqi ala lisani nabiyhi shadiqi. Alimna, kami mengetahui, dzalika, akan yang demikian hal itu yang kalian yang kalian tentang kami, bi akhbarillahi ta'ala, dengan berita-berita atau kabar-kabarnya Allah Ta'ala, fi kitabihi, yang tertera di dalam kitabnya Allah Ta'ala, an-natiqi, yang dijelaskan, ala lisani nabihi, melalui perantaraan lisannya nabinya Allah, as-sadiqi, yang jujur. Jadi ketika mereka ditanya seperti itu, artinya kesaksian mereka ini tidak diterima, kesaksiannya umatnya Nabi Muhammad ini tidak diterima oleh umat terdahulu, maka kemudian para umatnya Nabi Muhammad ini ya menjawab, kami mengetahui terkait tablignya para nabi-nabi terdahulu itu dengan kabar-kabar yang telah Allah sampaikan di dalam kitabnya, yang dijelaskan langsung oleh nabinya. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad yang jujur. Fayu'ta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Allah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayas'alu an hali ummatihi. Kayaknya kurang tepat ya kalau fayas'alu. Jadi lebih enaknya nih, fayus'alu an hali ummatihi. Fayus'alu, maka ditanyalah Nabi Muhammad an hali ummatihi, tentang keadaan umatnya, tentang tingkahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuzakihim, kemudian Nabi mensucikan umatnya ini. Jadi Nabi itu membersihkan atau mensucikan umatnya Nabi sendiri. Wa yashhadu bi adalatihim, dan maksudnya Nabi Muhammad bersaksi bi adalatihim, terhadap sifat adilnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika umatnya Nabi ini menjawab tentang pengetahuan mereka terkait tablignya para nabi-nabi terdahulu melalui kitab-kitab Allah yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu sendiri, maka akhirnya Allah mendatangkan atau menghadirkan Muhammad. Wahai Muhammad, apakah benar apa yang sudah dikatakan oleh umatmu ini? Maka kemudian ditanya, apakah umatmu ini adalah orang-orang yang adil di dalam melakukan suatu persaksian? Maka kemudian nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membersihkan umatnya atau mensucikan umatnya, dan juga menyaksikan atau bersaksi di hadapan Allah bahwasanya umatnya Nabi Muhammad ini secara keseluruhan adalah memiliki sifat adil di dalam persaksian pada hari itu. Jadi akhirnya persaksiannya itu ya diterima.
Jadi ya Nabi Muhammad ini umatnya Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi terhadap tablignya para nabi-nabi terdahulu, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi tentang sifat adilnya umatnya Nabi Muhammad, tentang terhadap keadilannya mereka, keadilannya umatnya Nabi Muhammad itu sendiri. Wakila, nah ini satu pendapat makna daripada ayat atau dari kata-kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini ada penafsiran yang lain. Makna qauluhu ta'ala, jadi makna daripada daripada firman-Nya Allah Ta'ala wa yakunar rasulu ya. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ala ummatihi, ketika Nabi mengaku atau mendakwakan dirinya ala ummatihi, atas umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ballaghahum, telah menyampaikan risalahnya kepada mereka umatnya itu, takbalu minhu hadhihi da'wa, maka menerima ya umat minhu, daripadanya Nabi, hadhihi da'wa, terhadap inilah pengakuan. Wala yutolabu bisyahidin yashhadu lahu, wala yutolabu, dan tidaklah dipinta atau dituntut dan tidaklah dituntut ya Nabi, maksudnya Nabi tidak dituntut bisyahidin, dengan satu saksi, yashhadu lahu, yang bersaksi lahu untuknya. Fasumiyat da'wahu, maka disebutlah da'wahu, pengakuannya Nabi itu sendiri, maksudnya Nabi Muhammad itu sendiri, syahadatan, sebagai suatu kesaksian, min haitsu qabuluha, dari segi diterimanya syahadah, wa adamu tawakkufiha, dan dari segi ketiadaan tawakkufiha. Tawakkufiha maknanya keraguannya syahadah atau kebimbangannya syahadah, ala syai'in akhara, di atas sesuatu yang lainnya. Jadi ada yang berpendapat bahwa makna daripada firman-Nya Allah Ta'ala yang di mana ada kalimat wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul itu menjadi saksi atas umatnya itu, maksudnya ini bahwasanya pengakuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan secara independen itu merupakan suatu kesaksian, karena memang kesaksiannya Nabi itu ya tidak ada lagi kebimbangan untuk bisa diterima keadilannya ya, karena ya Nabi Muhammad sendiri ya memang sudah kita faham adalah orang yang memang tidak pernah berdusta. Jadi kesaksiannya Nabi itu menjadi kesaksian yang benar-benar paten lah intinya, yang tidak membutuhkan kesaksian yang lain. Nah, ini kayaknya kita hanya bisa cukupkan sampai di sini dulu. Kita belum bisa tuntaskan untuk sampai ayat yang ke-143 ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan minggu depan kita bisa lanjutkan hingga sampai ayat ini tuntas sampai 143 ini. Ini kita terhenti di sini karena memang cukup panjang juga ayatnya ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kepada pertemuan minggu depan. Sampai di sini saja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.